Hai Domo Mina, gua Lingkosang. Tadi tuh gua habis nonton anime yang baru, apa sih Kanojo Okarishimasu, dan gua penasaran, emang di Jepang ada ya hal seperti ini tuh ada ya? Dan gua tuh apa ya, maksudnya ini kalau di Indonesia ada ya gokil sih. Jadi gua tadi tuh nyoba-nyoba nyari artikelnya dan ketemu artikel yang menurut gua nih edan sih orang Jepang. Ini ya, artikelnya 7 layanan jasa paling aneh yang hanya bisa kamu temukan di Jepang. Jasa yang aneh yang hanya bisa kamu temukan di Jepang. Oke. Yang pertama tuh ada apa ya ini? Jasa peluk dan pacar sewaan. Oke, jasa peluk dan pacar sewaan. Peluk dan pacar sewaan. Peluk ya. Oke. Nih. Jadi ini ada perusahaan yang namanya Soineya. Perusahaan tersebut menawarkan layanan tidur atau berpelukan. Anjing. Tidur, bro. Tidur. Dengan seorang yang tidak kamu kenal. Ya. Harganya tuh sekitar 6.000 per jam. Oke, kalau di animenya tadi kan kalau nggak salah 5.000 ya. 5.000 per jam. Tapi nyatanya kayaknya nggak per jam deh. Kalau tadi di animenya bisa seharian full. Oke. Ini 6.000 per jam, lu dipeluk dan ditemani dengan nyaman dengan orang-orang terpilih aja. Ini sih buat kaum jomblo sih oke sih ya. Perusahaan ini juga menawarkan layanan yang prime. Dengan layanan tersebut, kamu dapat menyewa pacar palsu untuk diajak berkencan dan makan malam romantis. Ini ada paketnya nih. 30.000 yen selama 7 jam. Dan ada juga paket ekstra. Jadi lu tuh udah dapat pacar nih, pacar sewaan, dan lu bisa bawa pacar sewaan lu tuh ke Tokyo Disneyland. Tokyo Disney Resort seharga 70.000. Jadi udah paket ya, udah paket tiketnya, udah dapat pacarnya, lu tinggal main sama pacar sewaan lu, 70.000 harganya. Ya kalau di Indonesia kan hitung aja lah sendiri karena yen itu berubah-ubah. Tapi di sini ada batasannya. Lu tidak boleh melanggar batas yang ditentukan seperti ciuman dan kontak lainnya karena ini bukan jasa seksual ya. Tapi kalau di Indonesia bro, astaga, kalau di Indonesia nih ya, lu disewa apalagi harian masih mending kalau misalnya cowoknya baik-baik. Kalau cowoknya begal, udah tamat nih cewek. Oke. Jadi yang pertama adalah jasa peluk dan pacar sewaan. Jadi mirip di animenya ya. Jadi memang ada nih di Jepang itu pacar sewaan emang ada. Yang kedua adalah jasa pembersih telinga. Astaga. Harganya tuh ya biayanya 2.700 yen per 30 menit. Jadi lu dibersihkan kotoran telinga lu sambil apa di atas paha si yang membersihkannya. Nah, di tempat tersebut kamu bisa minum teh sambil nyantai. Jadi nggak langsung eksekusi ya. Maksudnya lu bisa ngobrol-ngobrol nyantai dan ada harga paketnya juga. 70 menit dengan biaya 8.400. Bro, 70 menit itu adalah 1 jam 10 menit. Lu dibersihin telinga 1 jam 10 menit lu ngapain aja? Astaga. Oke, sambil ngobrol misalnya sambil minum teh terus sambil curhat, oke lah. 70 menit dibersihin telinga 8.400 yen. Sasuga nihon. Yang ketiga adalah tamu palsu dalam resepsi pernikahan. Kondangan bro. Mereka mematok biaya. Jadi biayanya ini 20.000 untuk beberapa tamu undangan. Jadi misalnya satu gerombolan ini orang-orang ini. Gue kayak inget apa ya. Kalau tamu undangan palsu ini kayak inget acara-acara yang dulu di acara-acara TV musik gitu yang la ye
Apa sih itu? Jadi 20.000 untuk segerombolan. Dan bahkan ketika misalnya si yang punya acara ini nyuruh lu buat nyanyi di panggung, ada tambahan biaya sampai 10.000 yen. Oke. Saking gak ada orangnya yang Jepang, sampai tamu kondangan disewa. Oke. Yang keempat, teman sewaan. Teman sewaan. Jadi kalau di Jepang emang nggak tahu ya, maksudnya kalau gua kan nonton di animenya, ada karakter di anime itu yang susah banget dapat temen, nggak tahu aslinya kayak gimana. Kalau di kita kan jarang sih orangnya yang nggak punya temen, pasti adalah satu dua yang punya temen. Tapi kalau di Jepang benar-benar ada orang yang nggak punya temen. Jadi ini ada jasa yang menawarkan untuk teman palsu, men. Harganya bervariasi mulai dari 3.000 teman sewaan ya. Oke, yang kelima adalah layanan permintaan maaf. Astaga. Oke. Ini layanan ini adalah anjir, harganya mahal, Bro. Untuk layanan permintaan maaf, kamu harus menyiapkan 25.000 yen. Itu permintaan maaf secara tatap muka. Misalnya lu mau minta maaf ke mantan lu mau minta maaf ke orang tua lu, nih nyawa jasa ini nih seorang ini. Tapi kalau di Jepang masih oke lah, maksudnya kalau di kita lebaran pada kumpul, si Agus mana? Nggak ada, si Agus nggak datang. Ini si Agus udah nitipin permohonan maafnya ke orang ini. Anjir, emang bisa gitu kalau di kita? Ya enggak lah. 25.000 untuk tatap muka dan 10.000 untuk permintaan maaf via email dan telepon. Gokil nih. Yang keenam, paha untuk space iklan. Oke, ulangi ya. Paha untuk space iklan. Jadi ada sebuah layanan iklan paling unik di Jepang. Jadi si perempuan ini harus punya syarat minimal itu apa ya? 20 follower di sosmednya. Jadi nanti si pahanya, anjir, punya paha Ueno, si pahanya ini dikasih stiker iklan, terus disuruh jalan-jalan setiap hari selama 8 jam. Jadi lu harus majang stiker lu yang ada di paha lu, jalan-jalan 8 jam. Nanti lu dibayar sama penyedia layanan iklannya. Gokil sih. Yang ketujuh adalah jasa penyimpanan barang pemberian mantan. Jadi ini perusahaannya serius loh, ada perusahaannya. Perusahaannya adalah Terada Warehouse, menawarkan layanan bernama Miniculop. Jadi ini buat nyimpen barang-barang lo yang berkapasitas 30 item dan tambahan 250 per bulan. Jadi harganya itu 250 untuk barang berukuran kotak kardus dengan kapasitas 30 item dan tambahan 250 per bulan untuk biaya penyimpanan. Jadi 250 itu adalah untuk satu kotak yang kapasitasnya 30 item, terserah itemnya di dalamnya mau apa, yang penting harus masuk ke satu kotak. Terus biaya per bulannya itu 250 yen. Oke, murah lah ya. Tapi lo ngapain nyimpan barang mantan di tempat kayak gini? Maksudnya kalau lo punya mantan terus barang-barangnya ada di lo mau apain? Kalau gue sih buang, jual lah, jual. Oke, sekian ya, sampai ketemu di next episode. See you, thank you, Mina.